warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok likuifaksi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nazarina Ramadhani dengan NIM 4412413. Saya Gritli Elizabeth Ori dengan sambuk F44122015. Saya Nurul Malasari Dan perkenalkan, nama saya Salsabila M. Tonapa dengan NIM F44124045. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mezaluna Ramadhani. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep bencana likuifaksi. Likuifaksi adalah fenomena perubahan sifat tanah dari keadaan padat menjadi seperti cair akibat peningkatan tekanan cahaya pori di dalam tanah yang biasanya dipicu oleh getaran gempa bumi. Tanah yang umumnya mengalami likuifaksi adalah tanah berpasir yang jenuh air. Ketika gempa terjadi, butiran tanah mendek dan tekanan air di antara butiran meningkat, sehingga tanah kehilangan kekuatan dan tidak mampu di atasnya. Nah, di sini ada penyebab likuifaksi. Likuifaksi biasanya dipicu oleh beberapa faktor utama, yaitu gempa bumi yang kuat, tanah berpasir yang lepas, kondisi tanah yang jenuh air, serta kedalaman muka air yang dangkal. Daerah dengan endapan sedimen mudah, seperti dataran sungai, daerah pantai, dan bekas rawa memiliki potensi likuifaksi yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Gitterly. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang proses terjadinya likuifaksi. Proses likuifaksi dimulai dari ketika gempa bumi mengguncang tanah yang jenuh air. Getaran tersebut menyebabkan butiran tanah bergerak dan tekanan air di antara butiran meningkat. Ketika tekanan air naik sangat besar, butiran tanah kehilangan kontak satu sama lain sehingga tanah tidak lagi mampu menahan beban. Akibatnya, tanah berperilaku seperti cairan dan bangunan di atasnya dapat tenggelam atau miring. Kemudian kita masuk pada persebaran likuifaksi. Kita yang potensi mengalami likuifaksi biasanya memiliki tanah pasir jenuh air dan berada di daerah rawan gempa. Di Indonesia, potensi likuifaksi terdapat di beberapa wilayah seperti Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Lombok, serta beberapa wilayah pesisir dataran aluvial. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Faradina. Baiklah, saya lanjut pada slide berikutnya, yaitu lembaga yang berperan dalam penanggulangan likuifaksi. Ada beberapa lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana di Indonesia, antara lain yaitu BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BPBD di tingkat daerah, BMKG yang memberikan informasi gempa bumi dan peringatan dini, BVMBG
dari Badan Geologi yang melakukan kajian geologi serta Basarnas yang berfungsi melakukan pencarian dan penyelamatan korban. Hmm, Oke. Bukti bencana likuifaksi di Indonesia ada beberapa, kita ambil contoh di sini ada 3 wilayah, yaitu Petobo, Balaroa, dan Jonoge. Salah satu contoh likuifaksi terbesar di Indonesia terjadi pada gempa Palu di tahun 2018, tepatnya di Sulawesi Tengah. Gempa yang berkekuatan 3,5 magnitudo memicu tsunami dan likuifaksi besar di daerah Petobo, Balaroa, dan Jonoge. Peristiwa ini menyebabkan ribuan rumah tertimbun tanah serta ribuan korban jiwa. Berikut contoh yang dapat kami tampilkan. Oke, baik. Terima kasih Saudara Faradina atas penjelasannya. Dari hasil presentasi dari kelompok kami tadi, kesimpulan yang dapat kami dapat adalah likuifaksi di Palu terjadi akibat gempa kuat yang dipicu oleh aktivitas sesar Palu Koro, sehingga tanah berpasir yang jenuh air kehilangan kekuatannya saat diguncang gempa dan berubah seperti cairan. Kondisi ini menyebabkan pergeseran tanah yang sangat besar hingga merusak permukiman serta infrastruktur. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh likuifaksi terbesar yang pernah terjadi dan menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan upaya mitigasi bencana di masa depan tanpa membangun di daerah yang berisiko tinggi. Jadi itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.